所有签了生死状的，一起上。 Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas film kungfu yang lagi-lagi dibintangi oleh Jet Li. Karena jika sudah berbicara kungfu, rasanya film Jet Li lah yang paling keren. Dan sedikit info, mohon maaf ini suara saya agak berbeda karena lagi pilek aja sih. Jadi karena ini sudah terlalu malam dan besok saya harus rebahan lagi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang di kota Tianjin, tepatnya di negara Cina, cerita dimulai dan akan berfokus pada seorang anak bernama Hua Yuanjian, di mana Yuan ini terlahir dari sebuah keluarga yang ayahnya adalah seorang petarung kungfu hebat di kotanya, yang mana ayahnya sangat terkenal di kotanya dan ia memiliki banyak murid di perguruannya. Namun meski begitu, sang ayah justru melarang Yuan berlatih bela diri karena Yuan dianggap lemah secara fisik dan sang ayah lebih menekankan agar Yuan belajar saja supaya masa depan cerah, di mana karena larangannya itulah akhirnya membuat Yuan diam-diam berlatih kungfu sendirian. Dan untuk menutupi kecurigaan ayahnya, Yuan meminta satu-satunya sahabatnya yang bernama Nong Jinsun untuk mengerjakan tugasnya. Seusai berlatih, mereka berdua diam-diam masuk ke ruangan ayah Yuan hanya untuk melihat koleksi piagam yang didapat dari kemenangan atas pertarungan, di mana meski sudah memenangkan banyak pertarungan, ayah Yuan belum dianggap sebagai yang terhebat di kotanya. Dan karena itulah, keesokan harinya ayah Yuan pun mengikuti sebuah kompetisi kembali untuk membuktikan siapa yang terbaik di kota ini. Pada pertarungan kali ini, sang ayah akan berhadapan dengan seorang master dari klan Zhao yang bisa dibilang cukup setara terkenalnya dengan klan Hao miliknya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Ya, entah apa yang ada di pikiran ayah Yuan, ia justru mengalah dengan menahan serangannya sendiri, di mana akibatnya ayah Yuan resmi dinyatakan kalah dalam pertarungan ini. Dan itu cukup membuat Yuan kecewa karena ayahnya gagal menjadi petarung terhebat. Tak cukup sampai di situ, sudah mah kecewa, anak dari master yang mengalahkan ayahnya yaitu Zhao juga terus-menerus mengejek perguruannya, dan karena sudah merasa dilecehkan, Yuan pun menantangnya untuk bertarung. Tapi sekali lagi, Yuan harus menerima kekecewaan karena ia pun juga dikalahkan oleh Zhao. Demi memenuhi hasrat arogansinya dan demi menjunjung tinggi nama perguruannya, Yuan diam-diam mencuri buku jurus mematikan milik ayahnya lalu meminta Jinsun untuk menyalinnya. Dan setelahnya ia pelajari berhari-hari sampai akhirnya berhasil menguasai jurus tersebut. Dimana setelah itu ia pun kembali menantang Zhao bertarung, dan kali ini Yuan dengan mudah berhasil mengalahkannya. 25 tahun kemudian, Yuan kini sudah menjadi orang dewasa dan sudah memiliki satu orang anak hasil dari pernikahan dengan almarhum istrinya. Dan kini, ia resmi meneruskan perguruannya setelah beberapa tahun yang lalu ayahnya meninggal dunia akibat menderita sebuah penyakit. Pada kesempatan ini, sang ibu memberikan sedikit wejangan pada Yuan untuk segera menikah lagi supaya putrinya ada yang mengurus. Tapi jawaban Yuan, ia tak tertarik akan hal itu karena pada saat ini masih fokus ingin memperbaiki reputasi perguruan dengan mengalahkan lebih banyak master-master lain. Dan mendengar ucapannya itu, sang ibu pun hanya bisa menasehati Yuan untuk jangan terlalu sombong karena perguruan ayahnya tak mengakar pada prinsip tersebut. Lalu, tak lama setelah itu, asisten Yuan mendapat surat tantangan yang ditujukan untuk dirinya, dan tanpa membaca terlebih dahulu, Yuan pun langsung saja pergi ke lokasi untuk menerima tantangannya, di mana ternyata orang yang menantang adalah musuhnya sewaktu kecil yaitu si Zhao. Dan dengan ini, pertarungan pun
pun tak terhindarkan lagi. Meskipun di awal pertarungan Yuan mampu mengungguli Zhao, ternyata Zhao tak semudah itu dikalahkan karena faktanya selama beberapa tahun belakangan ini ia kerap mengupgrade kungfunya dengan cara bertarung melawan beberapa master. Tapi sekali lagi, meskipun ilmunya sudah bertambah, Zhao tetap tidak bisa benar-benar mengalahkan Yuan. Dan dengan jurus yang sudah ia pelajari dari semua buku ayahnya, Yuan pun akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Untuk merayakan kemenangan, Yuan biasanya selalu mendatangi restoran milik sahabat kecilnya yaitu Jinsun. Ya, bisa dibilang Jinsun saat ini sudah sukses lah. Dan efek dari ketangguhannya mengalahkan beberapa master akhir-akhir ini membuat beberapa orang tertarik untuk menjadi muridnya. Dan dengan senang hati, Yuan pun menerima itu plus mentraktirnya sebagai rasa persaudaraan. 回房睡吧，乖孩子，听话。 Sejak saat itu, Yuan semakin menggila dengan menantang beberapa master untuk membuktikan ialah orang yang paling kuat di tanah Tianjian ini. Dan meskipun di pertarungan ini Yuan berhasil mengalahkan satu persatu dari lawannya, hal itu tak lantas membuatnya terpuaskan begitu saja. Di mana untuk benar-benar memuaskan hasratnya, Yuan pun dengan sombongnya meminta semua master untuk melawannya secara langsung. Dan hebatnya, meskipun sombong, ia tetap mampu memenangkan pertarungan. 我们先吃吧，不等了。是。 Dan seperti biasa, untuk merayakan kemenangan, Yuan kembali mentraktir muridnya di restoran Jinsun. Dan untuk kesekian kalinya, Yuan kembali menerima orang random sebagai muridnya, meskipun orang-orang tersebut tak memiliki potensi sama sekali, alias hanya berharap makanan gratis. Pada momen ini, ada seorang anak muda yang entah siapa itu memantau dari kejauhan, dan dengan raut wajah yang tidak enak, ia membisikkan Yuan untuk tidak sombong sebelum melawan ayahnya, di mana itu jelas menimbulkan rasa penasaran di benak Yuan. Kira-kira seperti apa sih kungfu ayahnya? 还有一个，要想成为真正的荆门第一，非打不可。证明了你又能怎样？你还是霍元甲。我只是想提醒你一句。 Keesokan harinya, saat Yuan dan murid-muridnya tengah berjalan, ia tak sengaja berdampingan dengan ayah dari si pemuda yang semalam membisikkannya. Di mana si ayah yang bernama Guru Jin ini ternyata cukup populer di kalangan masyarakat. Dan itu jelas membuat Yuan semakin kesal, karena selain belum merasa jadi orang nomor satu, Guru Jin juga dengan sengaja mengejek beberapa perkataannya. Belum hilang rasa kesal karena ucapan Guru Jin tadi, kali ini Yuan harus dibuat berpikir karena tidak ada pemasukan dan yang ada hanya menumpuk hutang. Di mana belum juga menjawab untuk mencari jalan keluarnya, tiba-tiba Yuan kembali dikejutkan dengan kemunculan beberapa murid yang menandu satu murid terluka akibat serangan Guru Jin. Dan spontan, Yuan pun semakin tersulut emosinya, lalu detik itu juga langsung mendatangi Guru Jin. 今儿是我秦某的寿宴，我不愿意出手。身为尊长，你不知道羞耻。 Di sini, Yuan tanpa basa-basi langsung menantang Guru Jin untuk bertarung, dan jika Guru Jin menolak, maka ia harus berlutut untuk meminta maaf. Di mana Jinsun yang melihat itu langsung menegur Yuan karena Yuan dianggap sudah di luar kewajaran manusia. Dan bukannya mendengarkan ucapan sahabatnya tersebut, Yuan tetap bersikeras ingin meneruskan, sehingga Jinsun yang merasa tak dihargai pun memutuskan untuk berhenti menjadi teman Yuan. Dan karena ini sudah menyangkut harga diri, Guru Jin pun menerima tantangan tersebut, dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Dengan dipenuhi rasa emosi yang cukup mendalam, Yuan menghajar secara membabi buta dengan jurus yang ia miliki, di mana Yuan sampai membuat Guru Jin di ambang titik tak berdaya. Dan bukannya berhenti, Yuan justru terus-menerus menghajarnya sampai pada sebuah titik Yuan akhirnya mengeluarkan jurus mautnya, dan akibatnya Guru Jin pun harus tewas karena terkena jurus maut tersebut. Keesokan harinya, si anak yang tak terima ayahnya dibunuh langsung melakukan balas dendam dengan cara membunuh ibu serta anak Yuan, di mana Yuan yang kala itu baru saja pulang akibat mabuk semalam jelas dikagetkan dengan peristiwa ini, dan saat itu juga ia pun langsung mendatangi rumah Guru Jin untuk membunuh si anak. Sebelum dibunuh, si anak terlebih dahulu membunuh dirinya sendiri setelah mengakui perbuatannya, dan karena istri Guru Jin serta anaknya tak berpengaruh apa-apa, Yuan pun meninggalkan mereka saat itu juga, di mana akibat kejadian ini, Yuan jadi depresi serta terganggu psikologinya, dan yang lebih menyakitkannya lagi, ternyata yang salah bukanlah Guru Jin, melainkan muridnya sendiri. Sejak kejadian itu, Yuan pergi meninggalkan rumahnya untuk berkelana tanpa arah dan selalu terbayang akan masa lalunya, di mana Yuan nampak seperti orang gila karena terus dihantui rasa bersalah, dan puncak dari kedepresiannya tersebut, ia tak sadar bahwa ia sedang tenggelam, sampai akhirnya ia ditemukan oleh seorang nenek-nenek dan beberapa warga desa. Wanita ini bernama Nong. Dia adalah gadis buta cucu dari nenek yang menyelamatkan Yuan, di mana ia dengan baik hati mau merawat Yuan setiap hari. Sampai setelah berhari-hari diperhatikan, Yuan pun perlahan mulai membaik, dan ia kini mulai bisa beraktivitas dengan membantu keluarga si nenek menggarap sawah dan lain-lain. Sifat arogannya pun saat ini sudah benar-benar hilang di dalam dirinya, di mana itu dibuktikan ketika salah satu anak di desa tersebut dihukum oleh desa sebelah karena mencuri sebuah kerbau, dan kala itu Yuan dengan ikhlas maju sebagai pengganti atas hukuman anak tersebut, dan dengan penuh kesabaran Yuan pun mampu menyelesaikan hukuman tanpa melukai lawannya yang diakhiri dengan sebuah jalan damai. Singkat cerita, setelah tinggal bertahun-tahun lamanya di desa tersebut, Yuan pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah karena hendak mengunjungi makam keluarganya. Dan sebelum pergi, Yuan berpamitan kepada sang nenek serta si Nong. Dan kelak setelah urusannya selesai nanti, ia berjanji akan kembali ke desa ini lagi. Setelah sampai di kota Tianjin, betapa terkejutnya Yuan saat mendapati kota ini ternyata sudah menjadi kota jajahan negara asing, di mana kultur serta budaya juga sudah tercampur aduk dengan pihak asing. Dan meskipun begitu, Yuan tak lantas bingung dengan keadaan, di mana ia lebih memilih terus berjalan untuk menuju ke rumahnya. Di sini, si asisten menceritakan semua permasalahannya selama Yuan pergi meninggalkan rumah ini, di mana ternyata rumah ini sebenarnya nyaris disita. Namun, permasalahan tersebut nyatanya tak sampai benar-benar terjadi, karena semua hutang Yuan sudah dilunasi Jinsun beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, ia langsung mengunjungi makam keluarganya dan memohon maaf atas semua kesalahannya di masa lalu, di mana selanjutnya, ia pun langsung mengunjungi restoran sahabatnya untuk dimaksudkan meminta maaf juga. Tapi sayangnya, sahabatnya tersebut tak ingin bertemu dengannya dan hanya meninggalkan sebuah catatan jurus yang pernah ia salin dahulu. Selepas dari sana, ia tak lupa mengunjungi rumah Master Jin untuk meminta maaf, dan untuk benar-benar membuatnya lega, Yuan juga mengunjungi Master Zhao yang saat ini menjadi pedagang ikan di pasar.
给我2斤肉。 Pada suatu hari di siang bolong, Yuan tak sengaja mendapati sebuah berita yang isinya petarung terbaik Amerika merendahkan kungfu Cina, di mana karena merasa bertanggung jawab, Yuan hari itu juga langsung mendatangi Jin Sun untuk meminjam uang demi keperluan pendaftaran. Tapi saat itu juga, Jin Sun pun langsung menolaknya karena menganggap Yuan belum bisa berubah. Dan setelah mengetahui tujuan Yuan yang sebenarnya, Jin Sun pun langsung mengirimkan uang tersebut melalui anak buahnya. Lalu setelah melewati beberapa hari proses pendaftaran di Shanghai, kini tiba saatnya bagi Yuan untuk memberitahu bangsa asing agar jangan memandang remeh siapapun lawannya. Di sini, Yuan mengajukan sebuah permintaan untuk menghilangkan seni membunuh dalam sebuah ajang pertarungan. Tapi seketika itu pula permintaannya justru dipandang sebelah mata. Dan setelah itu, tanpa basa-basi lagi, si petarung Amerika pun langsung memulai pertarungan. Meski postur tubuh kalah jauh dari si petarung tersebut, Yuan tetap mampu mengungkuli serangan dan bahkan mampu menahan serangan lawan yang bahkan tak masuk logika di pikiran Anda, di mana sebenarnya Yuan juga sudah menghentikan serangan karena merasa sudah cukup pertarungannya. Tapi bukannya mikir, si petarung tersebut justru lagi-lagi melawannya, dan melalui serangan terakhirnya yang didampingi dengan menolongnya, pada akhirnya si petarung tersebut pun mau mengakui kekalahannya. Atas kemenangannya itu, Yuan berencana akan mendirikan sebuah federasi untuk basis olahraga kungfu yang ia beri nama Jingwu, dan untuk mempermudah itu, ia akan mengajak para master untuk bergabung di dalamnya. Malam harinya, Jin Sun juga diam-diam datang ke Shanghai untuk memberikan selamat kepada Yuan, dan pada akhirnya Jin Sun pun menyadari bahwa Yuan telah berubah, dan untuk memuluskan misi Yuan ini, Jin Sun pun memberikan dana besar yang diperoleh dari menjual restorannya. 祝你成功。体格健壮，志得兼备。以我之权，驾驭同胞之身，仁义为本，自强不息。 Di satu sisi, kabar berdirinya Federasi Olahraga Jingwu ternyata sudah terdengar sampai ke telinga pihak asing, dan karena menganggap ini akan menjadi persatuan bagi rakyat Cina, salah satu dewan yang berasal dari Jepang pun menyarankan agar menggelar pertarungan 4 lawan 1, di mana nantinya Yuan akan melawan 4 petarung terbaik dari 4 negara tersebut, dan si dewan yang bernama John ini sangat meyakini 4 petarung terbaik itu bisa mengalahkan Yuan. Pria ini bernama Tanaka. Dia adalah petarung Shijon yang berasal dari Jepang, dan pada momen ini Tanaka sengaja mengunjungi Yuan untuk bisa mengobrol dengannya, di mana dari apa yang disampaikan Yuan membuat Tanaka cukup terkesan dengan cara berpikir Yuan tentang sebuah pertarungan, dan karena itulah Tanaka semakin tidak sabar untuk bisa bertarung melawan Yuan. 先生的一席话，使得安也。来，品茶，品茶。 Tibalah hari di mana Yuan akan melawan 4 petarung tersebut. Lewat penjelasan aturan yang diutarakan komentator, Tanaka akhirnya mengetahui bahwa Yuan akan melawan 4 orang, dan itu cukup membuatnya kesal karena si John sama sekali tidak memberitahukannya sejak awal, di mana saat pertarungan dimulai, Yuan dengan gagah berhasil mengalahkan wakil Inggris, Prancis, dan Jerman. Hingga tibanya saat Yuan melawan Tanaka, Tanaka langsung berusaha untuk fair play dengan meminta Yuan untuk mengundurkan pertandingannya. Akan tetapi, tawarannya tersebut dengan tegas langsung ditolak oleh Yuan saat itu juga, dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung memulai pertarungannya.
Dalam pertarungan yang berlangsung sengit ini, tidak ada pemenang karena keduanya sama-sama mahir dalam menggunakan senjata itu. Namun menjijikannya, John diam-diam menukar minuman Yuan dengan sebuah racun keras di dalamnya. Sehingga saat pertandingan kembali dilanjutkan, Yuan muntah darah akibat efek racun yang ditimbulkan. Dan melihat itu, dengan gentlenya Tanaka pun menghentikan penyerangan untuk terlebih dahulu melihat keadaan Yuan. 你怎么了？中毒了，中毒！水里有毒，证据都被他们拿走了。 Di sini sebenarnya murid Yuan ingin mencari tahu siapa dalang yang meracuni gurunya tersebut. Tapi saat itu juga dengan gagahnya Yuan tidak mengizinkan hal tersebut. Dan karena ini menyangkut masa depan nama negaranya, Yuan pun melanjutkan pertarungan. Dan hasilnya Yuan terpontang-panting tak karuan dibuatnya. Meski pada akhirnya di beberapa celah ia bisa mengeluarkan jurus mautnya. Merasa iba atas perjuangan Yuan, Tanaka pun dengan hormat mau memberikan kemenangannya untuk Yuan. Dan setelah pertarungan ini, Yuan pun dinyatakan meninggal karena mengalami keracunan yang cukup parah. Setelah kehilangan mentor dari penggagas pendiri Federasi Olahraga Kungfu, sahabat serta murid-muridnya melanjutkan dedikasinya hingga ajaran tersebut tersebar ke seluruh dunia. Tamat.